Karena mereka hidup miskin, maka mereka memutuskan untuk menjadi perampok. Tapi prinsip mereka tetap tidak boleh melukai orang lain. Salah satu barang curian mereka ternyata liontin sakti yang bisa membuat orang menghilang. Bahkan kini tim pencurian Ed Gein semakin besar. Ed Gein awalnya bukanlah seorang penjahat, melainkan ia adalah mata-mata yang harus membela orang yang tertindas. Namun kehidupan Ed Gein berubah saat musuh yang pernah ia tangkap datang untuk membalaskan dendam. Dan yang menjadi korbannya adalah istrinya. Istri Ed Gein sudah sekarat dan untung saja anaknya masih bisa diselamatkan. Semenjak hari itu, hidup Ed Gein berubah dan sampailah Ed Gein tak sengaja bertemu dengan Holga. Holga menjadi teman yang baik bagi Ed Gein dan ada seorang wanita yang menawarkan misi pencurian kepada mereka. Dan tempat yang akan mereka curi kali ini menyimpan sebuah tablet kebangkitan yang bisa menghidupkan satu orang yang sudah meninggal dunia. Mendengar itu Ed Gein dan timnya pun menerima. Karena target pencurian kali ini dari kawasan Ed Gein, maka ia dengan mudah mendapatkan akses untuk masuk. Sofina pun langsung mengambil barang incarannya. Namun saat Ed Gein mengambil tablet kebangkitan, sistem keamanan gudang ini menyala dan semua penjaga keluar. Sofina menggunakan kekuatan sihir penghenti waktu dan pergi begitu saja. Sementara itu, Holga tertinggal di dalamnya. Begitu juga dengan Ed Gein. Ed Gein pun menyerahkan tablet kebangkitan kepada Forge dan menitipkan anaknya. Begitulah kisah Ed Gein sampai masuk ke dalam penjara. Pembelaan mereka pun diterima. Namun saat ada anggota dewan lainnya baru datang, Ed Gein malah menyerang semua penjaga dan memanfaatkan kekuatan anggota dewan yang berwujud burung ini untuk kabur dari penjara. Seharusnya Ed Gein tidak perlu kabur karena sebenarnya pembebasan mereka diterima. Ed Gein dan Holga kini pun sudah mendapat kebebasan mereka dan mereka sangat terkejut saat mengetahui kalau Forge sudah menjadi raja. Mendengar itu, Ed Gein dan Holga langsung pergi ke kerajaan untuk menemui Forge dan anak Ed Gein. Namun anak Ed Gein malah mengabaikannya saja. Forge pun akhirnya menemui mereka dan betapa terkejutnya Holga dan Ed Gein setelah mengetahui ternyata Forge bersekongkol dengan Sofina, penyihir jahat yang menyebabkan mereka masuk penjara. Lebih parahnya lagi, Forge malah mengatakan kepada Kira kalau Ed Gein ayahnya sengaja meninggalkannya. Padahal Ed Gein menyetujui pencurian bersama Sofina adalah untuk mengambil tablet kebangkitan yang akan digunakan untuk menghidupkan kembali istrinya. Dan kini Sofina malah menggunakan sihirnya untuk menjerat Ed Gein dan Holga. Ternyata selama ini mereka sudah dihianati oleh Forge dan mereka pun akan dieksekusi. Mereka terlihat pasrah saja, namun yang sebenarnya terjadi tidak begitu. Holga menggunakan kekuatan bertarungnya untuk menyerang para penjaga dan Ed Gein masih sibuk melepaskan ikatannya. Setelah semua terkalahkan, mereka pun segera meninggalkan kerajaan. Ed Gein harus mengambil kembali anaknya yang kini sudah didoktrin oleh Forge untuk membenci ayahnya sendiri. Mereka pun memutuskan untuk menemui Simon, seorang penyihir yang pernah masuk ke dalam tim pencurian mereka 2 tahun lalu. Namun karena kaget melihat Ed Gein dan Holga, aksi pencurian Simon malah ketahuan. Tapi untung saja Simon berhasil meloloskan dirinya dan kabur bersama Holga. Mereka pun menjelaskan kepada Simon kalau mereka ingin menghancurkan Forge. Namun Simon merasa kalau bertiga saja tidak cukup dan ia ada kenalan penyihir lain yang bisa merubah wujud menjadi hewan. Awalnya cukup sulit membujuk Dorik, namun untung saja Dorik punya masalah emosional dengan kerajaan Forge yang sudah menghancurkan kawasannya. Apalagi kini Forge bersekongkol dengan penyihir merah demi kekuasaannya sendiri. Saat Forge sedang menjelaskan rahasia dari brankas tempat ia menyimpan semua hartanya, penyihir Sofina sadar akan hadirnya penyusup. Ternyata itu Dorik yang sudah menyamar menjadi lalat untuk mendengar semua rahasia dari Forge dan Sofina. Walaupun ia dikejar-kejar oleh penjaga, tapi Dorik dengan mudah kabur dari istana dan kini ia sudah berubah menjadi seekor burung, lalu menjadi kucing. Karena Sofina merupakan penyihir yang sangat kuat, ia bisa mendeteksi keberadaan Dorik walaupun dalam bentuk hewan. Namun lagi-lagi, kelincahan Dorik menyelamatkannya. Informasi yang didapatkan dari istana pun disampaikan Dorik dan ternyata sangat sulit bagi mereka untuk menembus pertahanan lalu membuka brankas milik Forge. Simon mengatakan ada satu jalan terakhir, yaitu
mencari helm disjunction yang berfungsi untuk menonaktifkan semua sihir, terutama sihir yang melindungi brankas milik Forge. Namun informasi tentang helm itu sudah lama hilang sejak perang 100 tahun lalu. Simon punya ide untuk mendapat informasi. Tampak mereka pergi ke kuburan dan Simon menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan roh prajurit 100 tahun lalu. Dengan begitu mereka bisa bertanya dan mendapat informasi tentang letak helm tersebut. Setelah menginterogasi beberapa roh, akhirnya mereka mendapat satu nama orang terakhir yang menyimpan helm itu, yaitu Seng Yendar, seorang pemuda yang dikenal sangat baik hati dan suka menolong siapapun yang membutuhkannya. Mereka pun segera menemui Seng Yendar dan langsung to the point saja menanyakan soal keberadaan helm disjunction. Awalnya Seng ragu untuk memberikan helmnya, namun setelah mendengar tujuan mereka adalah untuk mengalahkan Forge yang bersekutu dengan Sofina sang penyihir merah, Seng pun akhirnya bermurah hati untuk memberitahukan letak helm disjunction. Namun sepertinya helm itu terletak di tempat yang tidak biasa. Lihat saja, mereka harus masuk ke dalam tanah sedalam 50 meter. Setelah masuk lebih dalam, ternyata ada kota tergantung yang hidup di dalam sana. Baru masuk sedikit, mereka sudah disambut oleh monster pemakan otak. Mereka semua hanya bisa tersandar di dinding, membiarkan monster pemakan otak lewat. Namun Simon malah tak sengaja menghancurkan jembatan satu-satunya jalan mereka. Saat Holga membereskan barangnya, ternyata Simon tahu kalau itu tongkat pembuat portal. Selama ini Holga hanya menganggap itu tongkat biasa. Mereka pun menggunakan portal untuk masuk ke dalam, dan akhirnya helm disjunction pun ditemukan. Namun mereka malah dihalau oleh kaum Taiyan yang bersekutu dengan iblis. Seng seorang dirilah yang menghabisi satu persatu kaum Taiyan, sebab Seng juga memiliki darah kaum Taiyan. Walaupun semua iblis sudah dikalahkan, mereka harus segera kabur sebab iblis-iblis itu bisa hidup lagi. Namun lagi dan lagi jalan mereka terhambat. Kali ini muncul monster raksasa yang mengamuk. Tidak ada yang bisa memberikan perlawanan, dan mereka hanya bisa lari dan lari. Namun Edjin dan timnya malah lari ke jalan buntu. Monster itu mengamuk membuat tanah mulai runtuh. Ternyata mereka ada di bawah laut. Akhirnya mereka memancing monster itu agar menghancurkan saja semua dinding. Dan dengan sihirnya Simon mengeluarkan api agar dinding itu meledak. Mereka pun berhasil keluar dari dalam Dark Side dan helm disjunction diserahkan kepada Simon. Namun saat Simon menggunakannya, ia seperti terus ditolak oleh kekuatan helm disjunction. Helm disjunction menolak Simon karena menganggap dirinya belum pantas menggunakannya. Mereka pun pasrah dan mencoba melupakan semua rencana membobol brankas menggunakan helm disjunction. Rencana pun berubah. Mereka berusaha menyelundupkan barang antik yang sudah dibuat portal di sana ke dalam kereta yang membawa barang-barang milik Raja Forge. Doric masuk ke dalam portal itu dan kini ia berada di dalam kereta. Mereka pun mengembalikan lagi lukisan itu seperti semula agar tidak ketahuan, dan Doric keluar dari kereta dengan cara berubah wujud menjadi lalat. Namun sayang sekali saat disimpan di brankas raja, lukisan malah terjatuh dan menghadap ke tanah, sehingga jalan mereka tertutup. Mau tak mau mereka harus kembali lagi ke rencana awal, yaitu menerobos secara terang-terangan melewati penjaga. Holga sang petarung ditugaskan melawan semua prajurit, dan Simon sang penyihir masih berusaha mengendalikan helm disjunction. Namun kali ini sepertinya Simon berhasil mengendalikan roh penunggu helm disjunction dan mendapatkan kekuatan dari helm itu. Namun setelah brankas berhasil dibuka, ternyata isinya kosong. Sementara itu Doric masih berusaha melewati portal yang mereka buat dengan merubah wujud menjadi cacing. Ternyata barang antik dan semua kekayaan Forge bukan di dalam brankas dan sudah disimpan di tempat lain. Ternyata yang mereka anggap brankas hanyalah jebakan saja, lalu mereka pun tertangkap. Begitu juga dengan Edjin yang tertipu oleh penyihir Sofina yang menyamar menjadi anaknya. Sofina menunjukkan wujudnya dan menangkap Edjin. Lalu Forge akan mengirimkan mereka semua ke permainan yang bisa saja menghilangkan nyawa mereka. Forge tak ingin menghabisi mereka dengan cara biasa. Permainan mematikan pun dimulai dan mereka harus melewati labirin yang dimana banyak sekali monster yang siap melahap mereka. Di dalam sini mereka bisa menemukan peti yang berisi senjata, namun ada juga peti yang berisi jebakan. Hampir saja Holga gugur karena jebakan tersebut. Setelah cukup lama berputar-putar, mereka pun menemukan titik lemah permainan ini. Setiap saat lonceng dibunyikan, ada tiang yang akan masuk ke dalam tanah. Doric merubah
wujudnya lalu keluar dari perangkap. Barulah ia bisa mengeluarkan teman-temannya yang lain. Lalu di bawah sini mereka mendapati kalau Force sudah mengemas semua kekayaannya dan akan kabur. Force tampak kaget karena Ed Gein dan teman-temannya berhasil membongkar kebusukannya. Force tampak sangat kesal dan mengancam akan menyakiti Kira. Namun mudah saja bagi Holga untuk membuat Force lengah. Kira pun langsung diamankan dan Simon menggunakan sihirnya untuk menyerang Force. Namun Sofina, sang penyihir merah, ternyata memanfaatkan kekuatannya untuk merubah semua manusia menjadi iblis. Ed Gein dan timnya sadar akan bahaya yang akan menimpa semua rakyat yang berkumpul di arena, sehingga mereka menggunakan sihir Simon untuk membagikan semua emas harta milik Force. Dengan begitu, semua orang akan pergi meninggalkan arena dan mengejar emas-emas tersebut. Mereka pun juga kembali ke kerajaan untuk menghentikan Sofina. Kali ini tentu saja Sofina tidak akan mudah menang begitu saja, sebab Ed Gein dan teman-temannya, terutama Simon, sudah berhasil meningkatkan kekuatan mereka. Namun saat Sofina terpojok, ia kembali menggunakan kekuatan andalannya, yaitu menghentikan waktu. Sofina tampak merasa menang, tapi ternyata mereka semua hanya berpura-pura terkena efek time stop. Kira berhasil memasang segel untuk menghilangkan sihir Sofina. Selesailah itu Sofina di tangan Dorik. Kini Ed Gein pun berhasil menyelamatkan semua orang dan menghancurkan tahta Force yang bersekutu dengan penyihir merah. Force pun berakhir di penjara dan tak ada kesempatan untuk bebas bagi dirinya.